Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang pendekatan normal untuk distribusi binomial. Sebenarnya antara distribusi binom dan distribusi normal itu terdapat suatu hubungan jika kasus yang berdistribusi binomnya itu punya populasi yang cukup besar dengan banyak data yang cukup besar dan P-nya atau peluang suksesnya tidak terlalu dekat dengan 0, maka distribusi binom tersebut dapat didekati oleh distribusi normal dengan formula untuk rata-rata adalah mu sama dengan n dikali P, P-nya untuk peluang sukses, dan simpangan bakunya adalah akar dari NPQ. Kita tahu, teman-teman juga tahu bahwa nilai Q adalah 1 dikurangi P ya. 1 karena peluang kejadian sukses itu paling besar 1. Untuk mengubahnya menjadi distribusi normal standar, maka kita gunakan transformasi Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, karena kita sudah punya formula untuk rata-rata dan simpangan baku, kita masukkan ke rumus. Jadi X dikurangi rata-ratanya adalah N dikali P, simpangan bakunya adalah akar dari NPQ. Dengan X-nya adalah nilai variabel acak diskrit yang menyatakan terjadinya peristiwa A. Karena telah terjadi perubahan variabel acak diskrit dari distribusi binom menjadi variabel acak kontinu dalam distribusi normal, maka nilai-nilai X harus kita sesuaikan, yaitu dengan jalan menambah atau mengurangi dengan 0,5. Kita mulai menyelesaikan soal ya. Contohnya ini 10% dari penduduk daerah A adalah PNS. 400 orang dipilih sebagai sampel. Tentukan peluang akan terdapat A. Paling banyak 20 orang PNS terpilih, B. Antara 20 dan 40 orang PNS terpilih, C. 50 orang atau lebih PNS terpilih. Nah, ini 10%, teman-teman sudah harus bisa mendefinisikan ini apa. Ini adalah peluang suksesnya, 400 adalah populasinya, N-nya ya. Jadi untuk mengerjakan soal nomor A, nah kita coba ya, karena ini N-nya 400 besar, kita pakai distribusi normal. Dari soal ini X-nya adalah banyak PNS yang terpilih, kita cari rata-ratanya. Rata-rata itu adalah N dikali peluang sukses, 400 kali 0,1 sama dengan 40. Kenapa 0,1? Karena 10% itu ya 0,1 ya kalau didesimalkan. Kalau peluang suksesnya 10%, maka peluang gagalnya berapa? 90% atau 0,9. Simpangan baku akar dari NPQ, jadi akar dari 400 kali 0,1 kali 0,9, hasilnya 6. Jadi kita sudah punya rata-rata dan simpangan baku. Nah, yang A, paling banyak 20 orang PNS terpilih. Paling banyak 20. Ingat, paling banyak 20. Berarti 21 boleh atau tidak? Tidak ya, karena maksimal 20. Jadi X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Yang artinya X-nya kurang dari sama dengan 20. Nah, kita lakukan penyesuaian tambah 0,5. Kita hitung nilai Z-nya. X dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku, 20,5 dikurangi 40 per 6 adalah minus 3,25. Nah, maka yang dicari adalah luas daerah dari Z minus 3,25 ini ya. Kalau dalam bentuk kurva, kita tempatkan minus 3,25 di area kiri karena dia negatif. Z kurang dari 20,5, jadi dia ke sini ya. Ini daerah yang diarsir, luas daerah yang diarsir, luas daerah yang kita cari. Nah, kalau setengah kurva ini adalah 0,5, maka logika teman-teman semua, ini nilainya tidak boleh lebih dari 0,5. Karena setengah saja 0,5, maka di sini tidak boleh lebih dari 0,5. Itu ya yang harus teman-teman jaga. Kecuali kalau misalkan saya tempatkan garisnya di sini dan dia ke sini, ke kiri ya. Kita tempatkan garisnya di positif dan dia ke kiri, maka itu bisa lebih dari 0,5 dan tidak boleh lebih dari 1. Salah kalau jawabannya lebih dari 1. Oke, jadi Z minus 3,25 kita cari di tabel. Ingat, dua angka pertama kita tempatkan di paling kiri ya.
3,2. Nih ya, 3,2. Angka terakhir kita lihat dari atas, lalu tarik garis ke bawah. 3,2 ini X0, X1, X2, X3, X4, X5. Ini ya hasilnya ya. 0,4994. Kita cek. Ya, benar 0,4994. Maka tadi saya bilang kalau kurva ini setengahnya adalah 0,5, maka minus 3,25 hasilnya adalah 0,5 dikurangi 0,4994, yaitu 0,0006 atau 6 kali 10 pangkat min 4. Berapa persennya? Silakan teman-teman hitung. Jadi kesimpulannya peluang terdapat paling banyak 20 orang PNS yang terpilih adalah 0,0006. Sedikit sekali peluangnya. Oke, lalu yang nomor B. Antara 20 dan 40 orang PNS terpilih. Jadi X-nya di antara 20 dan 40. Kita lakukan penyesuaian. Yang ini ditambah 0,5, yang 20, yang 40 dikurang 0,5. Jadi X-nya di antara 20,5 dan 39,5. Lakukan lagi perhitungan. Dapat Z-nya, Z1-nya min 3,25 dan Z2-nya min 0,08. Nah, ini ada dua nilai ya di sini. Minus 0,08 dan minus 3,25. Kebetulan dua-duanya di kiri. Dua-duanya di kiri. Ingat, nilai ini tidak boleh lebih dari 0,5. Karena daerah yang diarsir cuma segini loh. Nih cuma segini. Kalau satu setengah kurva penuh aja nilainya 0,5, maka daerah yang diarsir ini harus kurang dari 0,5. Karena kan ada sisa ini nih. Sisa ini yang tidak masuk dalam hitungan. Jadi jawabannya kita cari nilai Z-nya min 3,25 dikurangi Z min 0,08. Tadi Z min 3,25 sudah dapat, kita cari min 0,08. Pakai tabel lagi, dua angka pertama itu di paling kiri ya. Ini 0,0, cari 8-nya, tarik 8 sini 0,0319. Ini Z untuk min 0,08, 0,0319. Kurangi ya, jangan ditambah, dikurangi. Karena kalau ditambah hasilnya bisa lebih dari 0,5 dan itu salah. Jadi hasilnya 0,4675. 46,75%, 20 dan 40 orang PNS terpilih. Antara 20 dan 40 orang PNS terpilih, peluangnya 0,4675 atau 46,75%. Terus yang C, 50 orang atau lebih PNS terpilih. Ini jelas ya, 50 orang atau lebih. X-nya lebih dari sama dengan 50. Lakukan lagi penyesuaian. Sini 49,5 dikurang 40 per 6, hasilnya 1,58. Nah, ini positif dan dia karena lebih dari kanan ya, ke sini ya. Ingat teman-teman, tadi setengah ini nilainya adalah 0,5. Maka ini nilainya tidak mungkin lebih dari 0,5 karena di sini ada sisa ya yang tidak kita hitung. Jadi clue-nya kalau jawaban teman-teman sudah lebih dari 0,5 itu mungkin keliru, entah keliru di perhitungan, dilihat tabel, atau keliru di sini ya, atau keliru di tanda. Kelirunya di tanda. Silakan cari Z 1,58, 1,58 ya, 0,4429, 0,4429. Lakukan hal yang sama dengan yang opsi A tadi, 0,5 dikurangi 0,4429 hasilnya 0,0571. Jadi peluang terdapat 50 orang atau lebih PNS yang terpilih adalah 0,0571 atau 5,7%. Ya, ini materi pendekatan binomial terhadap pendekatan normal. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini.